Lagi ngapain, Bim? Ini Pak nggak nyala-nyala. Oh, untuk mengetahui nggak nyala-nyala, jangan hanya dilihat-lihat, harus menggunakan alat ukur. Tapi kamu harus paham dulu cara pengukurannya yang benar. Udah mengerti cara pengukurannya? Belum. Oh, ya. Kita lihat ya, bagaimana cara pengukuran yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yudi Mulyadi. Mari kita melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu tentang switch memutuskan positif dan switch memutuskan negatif. Pada pelajaran kali ini, bagaimana kita untuk mengetahui dalam jaringan tersebut ada kerusakan. Perhatikan rangkaian berikut ini. Kita lihat bagaimana arus mengalir dari baterai, yaitu ya. Kalau kita ukur gini di P1, maka di sini akan 12. Kenapa 12 volt? Ya, kita anggap secara teori baterai ini adalah 12 volt. Tapi kalau dalam kendaraan sebenarnya kapasitas baterai bisa lebih dari 12 volt ya, tergantung daripada pengisian dari kendaraan tersebut. Kemudian kalau kita ukur di P2, maka hasilnya akan 12 volt. Nah, kemudian arus listrik masuk ke fuse. Nah, dari fuse, nah, kita ukur output dari fuse ini ya. Ini harus 12 volt. Kemudian dia akan mengalir dari fuse masuk ke saklar. Maka di saklar kita kalau diukur atau di switch di sini akan 12 volt. Maka pada saat switch off akan seperti ini. Listrik atau arus listrik akan standby di switch ya. Kalau kita ukur di P5, P6, P7, P8 akan 0. Ya. Kemudian arus akan switch kita on-kan, maka arus akan mengalir ya dari switch masuk ke input lampu. Kalau kita ukur ini akan 12 volt. Kemudian di lampunya di input lampu akan 12 volt. Kalau kita ukur di sini ya akan 0 volt. Ya. Ini akan 0 volt. Kenapa demikian? Jadi 0 volt. Ya. Karena energinya terserap oleh lampu, sehingga ini akan menunjukkan massa, menuju dari V7 sampai ke V8 adalah akan menjadi massa, maka dia akan 0 nilainya. Ya. Nanti kita buktikan apakah secara teoritis ini benar atau salah. Ya, kita lihat sekarang, kita buktikan bagaimana pengukuran pada switch memutuskan positif. Ya, kita lihat. Ya. Kalau kita ukur di P1 dia akan 12 volt. Kemudian di P2 akan 12 volt. Kemudian di P3 akan 12 volt. Kalau kita ukur lagi di P4 akan 12 volt. Kalau kita ukur di P5 itu akan 0. P6 juga 0 ya. P7, P8 itu hasilnya akan 0 karena switchnya belum di on kan. Nah, sekarang kita on kan switch, di on kan. Kalau kita ukur lagi
maka di P1 akan 12 volt, di P2 akan 12 volt, di P3 akan 12 volt, di P4 akan 12 volt, di P5 akan 12 volt, di P6 akan 12 volt, maka di P7 0 dan P8 0, karena itu titik massa atau energinya setelah oleh lampu. Ya. Secara teori dan praktik itu akan sama. Nah, sekarang kita lihat switch memutuskan negatif, arus akan mengalir dari baterai ke fuse. Kalau kita ukur di P1 dan P2 nilainya akan 12 volt karena arus mengalir nih. Kemudian arus akan mengalir ke fuse. Nah, kalau diukur di output fuse maka nilainya akan 12 volt. Nah, kemudian arus akan mengalir ke input lampu. Nah, kalau kita ukur di sini di P4 dia akan 12 volt. Kemudian di V5 terus masuk ke P6 ya di switch, maka dia arus akan tetap 12 volt ya. Di sini standby ya. Arus di sini standby karena masih off. P7, P8 kalau kita ukur akan 0. Tapi setelah kita ukur, kalau di on kan off switchnya, maka P7 dan P8 akan 0 ya. Dari P5, P6, P7, P8 akan 0 nilainya, karena lampunya akan menyala ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pada rangkaian switch memutuskan negatif ya. Tadi setelah diterangkan sebagaimana pada diagram, kita sesuaikan dengan kenyataannya. Apakah benar apa tidak secara teori? Kita buktikan. Ya. Kita ukur bahwa di P1 dia akan 12 volt ya. Di P2 akan 12 volt, di P3 akan 12 volt, di P4 di input lampu dia akan 12 volt, di P5 akan 12 volt, di P6 akan 12 volt, nah, P7 ya, di P7 akan 0 karena switchnya masih off. P8 juga akan 0 ya. Kemudian kita on kan, kita ukur di P1 akan 12 volt, di P2 akan 12 volt, di P3 akan 12 volt, di P4 akan 12 volt, P5 dia akan 0, P6 akan 0, P7 0, P8 0. Menurut teori seperti itu, dan kenyataan juga sama seperti itu. Coba kita lihat ya, rangkaian yang tadi mana? Iya, ganti ya. Mananya nih? Mana ya? Ya. Ya, kita lihat rangkaian yang tadi pertama Bima rangkai seperti ini ya. Kita lihat tadi pilihan tipis berurutan.
Ini posisi off kita lihat diukur di V1 dia 12 volt, kemudian di P2 12 volt, di P3 12 volt, di P4 0. Seharusnya berapa di situ? 12 Pak. 12 volt. Berarti ada masalahnya di mana? Di kabelnya Pak. Nah, kabelnya dari fuse ke switch. Switch. Paham kan? Mudah? Paham. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita memahami prinsip dasarnya, kemudian kita ukur, insya Allah itu akan mudah, ya. Nah, mudah-mudahan kalian semua bisa, ya, siswa-siswaku itu bisa memahami secara teori maupun prakteknya. Ya. Silakan nanti bisa berlatih dengan berkelompok atau sendiri-sendiri. Ya. Demikianlah pada kesempatan ini, pada episode ini, bagaimana cara pengukuran kelistrikan switch memutuskan positif dan switch memutuskan negatif, sehingga kita bisa mengetahui di mana letak daripada suatu kerusakan, di mana bisa mengetahui kerusakan pada rangkaian tersebut. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa pada episode yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.